Oke, jadi sekarang kita foto dulu yuk. Siapa yang mau yuk dan taruh di grup? Siapa yang mau bantu? Talita atau Shelby yang pakai? Oh, Iro, oke. Terserah Iro apa Talita. Oke, baik hitung ya. Nita nih siapa Nita? Kalau nggak pakai nama lengkap, aku tidak tahu atau minimal nama ini ya. Nita tuh siapa? Itu Anas. Nita, Miss. Hah, siapa? Anas ya? Oh. Dan Ini misalnya nama satu, panggilannya siapa? dua, tiga. Oke. Aku ulang lagi satu, dua, tiga. Sudah? Nita nama panggilannya siapa? Makasih ya Iro. Ya, Miss. Buat main ini kami sebentar di rename dulu. Oke. Oh, Hotma Yunita. Kasih ya. Jadi ini yang nggak masuk itu Elza, Fakih, ya dua itu ya. Ini aku delay nggak sih teman-teman? Suaranya maksudnya. Dikit. Tapi ini, Nggak aman. iya, Miss. Nanti kita coba ya. Kalau nanti belum masalah bilang. Oke, saya izin share screen. Bentar ya teman-teman masih muter. Nah nih. Bentar ya. Keluar. Bentar-bentar. Kelihatan ya. Kemarin kita sampai sini ya. Ada yang mau review nggak? Kemarin kita janjian udah lupa lagi karena libur.
Apa yang misalnya gini, Iro, apa yang paling diingat dari materi minggu lalu? Minggu lalunya per minggu lalu, minggu lalunya lagi. Keputusan dan pembuatan peraturan harus bukan harus melalui ya, tapi setidaknya harus melihat kondisi budaya setempat seperti kayak maybe di Madura harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di sana seperti kayak gitu. Ayo, Iro mau lempar ke siapa? Yang lain nggak boleh ngulang apa yang udah disampaikan temannya. Iro lempar. Nita, Nita. Nita, silahkan Nita. Nita, Nita, Miss respon. lagi cek notes sebentar. Oh ya, aku nggak bisa baca. Kamu nggak bisa ngomong. Iro lempar deh. Nita nggak bisa ngomong. Adisti, Adisti, silakan Adisti. Lupa Mi, sebentar ya aku ambil catatanku dulu. Ya, apapun yang diingat dari pertemuan kemarin, pertemuan pertama, soal kita kan masih pengantar komunikasi. Kenapa sih penting buat belajar komunikasi lintas budaya? Apa sih yang dimaksud dengan budaya? Apapun yang teman-teman ingat tadi, Iro sudah membukanya secara spontan bahkan karena dia tadi juga nggak siap. Yuk, yang lain, Iro lempar lagi berarti. Di catatanku yang jawab cuma baru Iro. Ayo lo, kasih siapa lo? Selvi, Kak Selvi. Kak Selvi yuk. Mungkin kalau yang aku ingat kemarin itu eh, lebih ke ini sih Miss. Yang pertama itu bahwa ternyata budaya itu masuk ke dalam salah satu komunikasi, ke dalam salah satu komunikasi. Terus kayak bahkan di lingkungan sekitar itu tuh bisa ada komunikasi budaya dalam bentuk tertulis sama enggak. Kalau nggak salah tuh yang 2 minggu lalu salah satunya tuh kayak mitos gitu, Miss. Makasih Kak, mau lempar ke siapa? Hmm, ke Rizky deh, Miss. Oke. Ayo Rizky. Ya aku udah catat sama Rizky. Ya Rizky. Oke Rizky tulis aja. Tulis di chat. Shelby, berarti kamu sambil nunggu Rizky nulis di chat, kamu lempar lagi ke siapa? Em, ke sebentar, Miss. Shirley mungkin, Miss. Shirley. Tadi ya. Miss, maaf. Shirley. Jujur ya aku ingat emang yang Madura yang jelasin sama Kak Irul. Ya waktu Gimana itu tuh? Kak Irul cerita tentang di Madura itu kayak ada tradisi apa gitu aku lupa.
Apa lagi yang kamu ingat? Hmm, Jujur aku lupa, Miss. Wah, Oke, Sherry lempar. boleh. Lempar ke siapa? Ke Kak Talita. Boleh, Miss. Talita. Aku tapi masih nunggu jawabannya Rizky yang aku suruh tulis di kolom chat. Mana nih ya, Rizky? Belum. Ayo Talita. Aku ini seingat aku sih Miss, kita sempat ngebahas kenapa ini apa tadi udah disebut ya, budaya itu kenapa masuk ke dalam ranah komunikasi, karena budaya itu mempengaruhi semua aksi dan keputusan yang kita ambil, seperti itu. Oke, bisa kasih contoh nggak? Contohnya orang yang di dalam budaya Indonesia pasti akan mengambil atau memiliki reaksi yang berbeda terhadap misalnya sesuatu yang terjadi. Orang yang menganut budaya Indonesia pasti reaksinya beda sama orang yang menganut budaya Barat gitu misalnya. Oke, Jakarta makasih. versus Bandung gitu. Seperti itu. Iya. Iya, makasih. Rizky, apaan tuh sama-sama? Tulis, yang sama apa? Sama seperti yang udah disebutin, tulis. Kamu boleh nggak bisa ngomong mikrofonnya, mic ya, tapi kamu harus tulis. Oke, Talita, kamu lempar ke siapa? Yang belum siapa ya Miss? Nadia mungkin Miss. Nadia. Oke, Miss. Yang dibahas di minggu lalu tuh yang aku ingat tentang budaya ya, Miss. Budaya itu cara hidup dan cara berpikir suatu kelompok yang meliputi sikap, nilai, norma, kepercayaan, dan budaya itu juga mempunyai aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu mencakup hukum, peraturan, dan yang tidak tertulis itu ada norma, kebiasaan, dan juga sopan santun, Miss. Terus budaya itu juga mengatur cara kita dalam berinteraksi, bagaimana kita bersikap ke orang lain dan ke lingkungan luar, Miss. Oke, kamu baca apa? Catatan atau? Kemarin kebetulan sempat SSPPT, Miss, yang di share Oh screen. ya. Iya. Terus kamu simpen di mana? Di handphone. Iya, ada di handphone. Oke. Oke. Siapa Nadia? Kamu lempar kemana? Ke Kak Adisti, Miss. Ya, Adisti. Adisti tadi udah sempat dikasih tapi katanya mau lihat catatan. Adisti. Rizky, kita belum belajar etnografi ya. Ntar kamu aku tanya soal etnografi lebih detail, ntar kamu nggak tahu. Ya, Miss. Jadi nih ya, pertemuan kemarin itu kita membahas tentang inti dari komunikasi lintas budaya ini itu apa. Jadi komunikasi lintas budaya itu mempelajari proses komunikasi antar individu atau kelompok dari budaya yang berbeda, serta bagaimana menghindari kesalahpahaman dan membangun komunikasi yang efektif gitu. Jadi misalnya kan kalau misalnya kayak di Indonesia aja ada berbagai macam budaya gitu ya. Nah, komunikasi ini tuh mempelajari bagaimana agar tidak terjadi kesalahpahaman antar budaya itu gitu dalam berkomunikasinya. Oke, kamu lihat mana? Lihat mana? Kamu beneran ada catatan? Kamu tadi bilangnya lihat catatan. Tuh masih di mute. Tapi cuma nyatet dikit doang kemarin, Miss. Oke, jadi kamu bisa jawab lihat apa? Kamu masih di mute lagi. Dari catatan, Miss. Makasih Adisti, lempar kemana? Yang belum siapa ya? Nita tadi belum jadi bisa jawab, katanya dia mau ngechat. Boleh Mbak Nita. Nita, ayo. Catatannya nggak ketemu, Miss.
hilang kayaknya. Tapi kalau yang saya ingat pertemuan sebelumnya itu ngebahas saya sih ingatnya contoh kasusnya aja sih kayak yang di Papua itu yang suku apa itu yang dia disuruh dipindah ke tempat tinggal yang lebih layak yang udah dibuatin sama instansi Freeport itu tapi ternyata mereka nggak mau pindah karena sumber mata pencaharian mereka itu eh, nggak sesuai dengan lingkungan yang ada di tempat tinggal yang diberikan itu. Yang itu sih, Miss. Oke, makasih. Nita lempar kemana, Nita? Di sini masih ada. Tunggu ya, Mahesa belum. Kayaknya tinggal Mahesa sih. Iya, Mahesa. Mahesa. Rizky udah tapi. Ya, Robi. Miss. Kalau seingat saya sih kemarin itu setiap budaya itu kan punya ini ya, punya aturan tertulis dan tidak tertulis dan juga gestur atau norma sendiri-sendiri ya. Jadi komunikasi antar budaya itu juga sebenarnya dilakukan untuk menyesuaikan dua kebudayaan agar menemukan titik tengah. Itu berdasarkan dari yang saya ingat terus saya ambil keputusan lagi, ambil kesimpulan lagi maksudnya. Jadi saya nggak ingat 100%. Gak apa-apa, gak apa-apa. Makasih, Mahesa. Siapa lagi? Makasih, Bu Prima. Siapa lagi yang belum? Udah semua ya? Oke, saya izin bentar aja, bentar ya. Aku dipanggil Bu Prima, bentar aja.
males mikir.
Maaf, dibawanya jauh banget ke depan. Bu Prima itu adalah ketua program pasca komunikasi di sini. Oh, maaf ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi karena kemudian teman-teman itu lupa, maka saya ingatkan lagi aja ya. Padahal bercerita dari sini aja, itu udah dapet misalnya ya, Nita, dengan menyadari bahwa setiap kita berkomunikasi, sebenarnya kita tuh berpotensi melakukan komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya. Kenapa? Karena setiap dari kita, manusia itu kan unik. Walaupun dari latar belakang suku agama yang sama, belum tentu sama kan? Jadi artinya budaya di sini itu diartikan, saya lupa tadi siapa yang bilang ya, entah Shelby, nggak tahu apa tadi ya. Lupa, tadi ada yang bilang bahwa budaya adalah bagaimana cara kita memandang dunia. Makanya budaya tidak diartikan sempit dengan hanya suku, ras gitu ya, agama, tapi atribut apapun yang menempel di teman-teman. Kayak gini, saya tidak tahu apakah teman-teman ada yang misalnya tertarik nonton Nawila atau enggak. Atau teman-teman perhatiin apa yang lagi menghiasi bioskop hari ini. Tapi tahu kan film Nawila? Itu kan latarnya tahun 60 ya. Terus kalau misalnya teman-teman minimal ngelihat di medsos, dan kayaknya sih lumayan bunyi walaupun belum sampai, kalau nggak salah sih belum nembus 1 juta. Yang lebih banyak yang nonton itu mungkin kayak Danur sama apa tuh namanya? Film apa yang belakangnya ada kata, pokoknya ada kata Seninnya. Tunggu Aku Sukses sama Senin Harga Naik, Miss. Oh ya, Senin Harga Naik sama Tunggu Aku Sukses. Nah, Tunggu Aku Sukses kayaknya juga lebih banyak yang nonton dibandingin Senin Harga Naik. Tapi yang diceritakan dalam film-film itu ya, sebenarnya teman-teman, itu banyak yang berkaitan dengan budaya. Bagaimana misalnya kalau balik lagi ke Nawila, bagaimana yang dibesarkan di Gang Kerembangan Surabaya di tahun itu memaknai apa yang terjadi, itu kan tergantung bagaimana pola asuhnya. Misalnya ya, salah satu lagu yang, bukan salah satu, emang itu satu-satunya lagu, karena itu bukan film musikal, tau nggak teman-teman lagu Sikilku Isomuni? Itu salah satu lagu soundtracknya Nawila lah. Nanti teman-teman cari kalau nggak tahu. Karena sebenarnya lagu itu berangkat dari situasi yang gelap. Kenapa gelap? Karena Dul, sahabatnya Nawila, kelindes kereta. Jadi rumah mereka itu dekat sama perlintasan kereta. Kakinya harus diamputasi. Tapi situasi itu ternyata dimaknainya nggak gelap sama Dul. Dia malah memandangnya sebagai, wah ternyata sekarang kakiku tuh bisa bunyi loh, bisa buat nyanyi dan lain-lain, bisa mengeluarkan suara, kayak gitu. Itu sama misalnya kayak gini. Aku lupa judul filmnya apa. Kalau teman-teman suka nonton Netflix gitu ya. Di Netflix itu belakangan, terutama yang drama Korea, itu selain apapun ceritanya yang mereka sampaikan, apapun cerita yang mereka sampaikan, ada latar soal lingkungan, isu lingkungan. Jadi misalnya entah tokoh utamanya kerja di perusahaan yang mengembangkan, padahal sih perusahaannya perusahaan elektris gitu misalnya ya, atau perusahaan yang
memproduksi popok bayi gitu misalnya atau produk-produk bayi, tapi bagaimana perusahaan itu ramah lingkungan. Sebenarnya kan upaya untuk menyelipkan atau mungkin orang-orang di sana sudah mulai ada kesadaran itu. Tapi mungkin kalau di Indonesia itu belum kayak gitu. Itu kan juga budayanya juga, teman-teman. Nah, artinya dari berbagai cerita atau situasi tadi, harapannya sih teman-teman bisa membayangkan bagaimana setiap kita berkomunikasi itu sebenarnya memunculkan situasi ini. Sama seperti kayak situasi culture mudik, ya kan? Sekali mudik kan, misalnya kita bicara teman-teman nih di Jawa, di Pulau Jawa aja, sama-sama di Pulau Jawa, entah dari kota mana sampai kota mana, itu kan kita bicara belasan tuh minim kali ya. Bisa belasan sampai puluhan juta, tergantung berapa banyak yang pulang dan apa saja yang dikeluarkan. Tapi kadang karena itu sudah jadi budaya, apapun diusahain. Berapapun diusahain. Nanti bisa cari uang lagi, untuk pulang lagi dan seterusnya. Artinya itu satu. Belum lagi misalnya budaya soal apa yang harus dikonsumsi atau dibeli menjelang hari raya, itu juga budaya. Nah, disitulah sebenarnya ketika kita ngomongin ini, konsumerisme itu masuk, tapi dibungkus dengan budaya. Siapa sih yang bilang kalau misalnya Lebaran harus ada sajian ketupat lengkap, kue kering lengkap, dan lain-lain? Ada atau tidak orang bertamu di rumah? Kan kadang beda-beda ya, tapi selalu ada. Makanya kadang ada rumah yang kalau di pekan-pekan ini tuh kayak ada rumah orang-orang yang nggak dikunjungi atau tempat berkumpulnya orang yang dituakan tidak di rumah yang bersangkutan, tapi karena itu udah jadi bagian budaya, tetap ada sajian atau toples-toples penuh di meja yang sekarang nih, habis Lebaran, itu bingung gimana cara ngabisinnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, maksud saya, teman-teman harus catat sendiri apa yang menurut teman-teman itu penting. Karena di setiap slide itu saya nggak akan banyak penjelasan sebenarnya. Ini cuma mengulang ya, bagaimana teman-teman berpikir, kayak tadi, Dul memaknai peristiwa kecelakaan yang ngambil kakinya, itu ya sakit-sakit aja. Tapi hilang kaki bisa dimaknai dengan jenaka. Yang mungkin kalau orang dewasa yang kehilangan kakinya nggak sesederhana itu. Kisah dulu itu ngingetin saya pada kisah kalau dia hidup sekarang mungkin udah belasan tahun. Tegar, ada anak kalau nggak salah di Tulungagung. Waktu kejadian sekitar umur berapa ya? 4, 5. Jadi orang tuanya mungkin tidak akur. Ibunya minta pisah, bapaknya nggak mau. Terus karena dia merasa sakit hati, tapi sakit hati itu kan dia yang memaknai bapaknya ya. Artinya maksudnya gini, menurut dia korban, tapi belum tentu orang lain melihatnya seperti itu. Karena dia merasa dia yang jadi korban di situ, dia bawa itu anaknya cuma satu, Tegar namanya, dia bawa ke perlintasan rel yang memang gak jauh dari rumahnya. Dan dia tahu sekitar jam 3-an itu ada kereta melintas. Dia taruh di situ. Jadi anak itu lagi masih tidur, dia gendong, dia baringin di situ, kakinya kelimis. Gimana caranya Tegar bisa hidup? Dia merangkak sampai ke rumah. Kalau dipikir pakai logika, nggak masuk itu. Kalau Anda bayangin itu putus gitu ya, sampai ke rumah ngerangkak terus ketemu sama neneknya dan dia cerita dengan mulut apa yang terjadi sehingga kakinya hilang sebelah. Untuk minta pertolongan loh.
Jadi itu kan lumayan dan Anda harus bayangin dari rel kereta sampai ke rumah itu bakal ngelewatin apa aja. Maksudnya jalan berkerikil gitu ya, jalan tanah dan kamu kebayang sakitnya kayak apa, darah yang keluar. Dan yang menarik kenapa sampai hari ini saya masih ingat cara dia memaknai masalah itu beneran sesuai namanya loh. Dia masih bisa ceria, nggak merasa marah sama bapaknya gitu ya, dan lain-lain anak umur segitu. Tapi itu apa yang kalian alami, apa yang kalian baca, bagaimana teman-teman memaknai peristiwa yang muncul, terjadi, bagaimana teman-teman memprosesnya, itu budaya. Dan itu bisa juga muncul dalam seperangkat nilai, attitude, norma, kepercayaan. Terus kemudian yang kata kuncinya aja kalian lihat ya di situ ya. Budaya itu dipertukarkan. Budaya itu kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi. Bagaimana generasi orang tua yang ibunya dari Pulau Sabu, NTT, bapaknya Cina, melahirkan Nawila, kemudian punya kultur apa. Sebenarnya yang terceritakan secara tidak langsung dalam film itu, bagaimana warga Tionghoa Indonesia pada era tahun 60-an itu memang susah untuk sekolah, susah untuk diterima di sekolah. Makanya secara tidak langsung itu yang diceritakan kenapa awalnya ibunya menunda masuk sekolah. Jadi itu berangkat dari human example-nya Nawila. Tapi di era segitu, orang-orang yang kemudian dianggap sebagai warga Tionghoa Indonesia itu nggak mudah. Makanya kan pada era itu ada SKBRI, surat keterangan ya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Terus kemudian dan SKBRI itu ada expirednya, jadi harus diurus gitu. Dan setiap ngurus pasti kalian tahu lah di negara ini kan apa-apa harus ada uangnya dan setiap kali ngurus itu ya ada uang yang keluar. Dan itu juga yang terjadi waktu Susi Susanti dapat emas. Itu kan dia masih ngurus berkala loh SKBRI. Makanya itu pernah dipertanyakan sama Susi. Kalau kalian nonton ada film kan, ada film yang judulnya Susi yang diperankan oleh siapa ya? Saya ingat wajah tapi lupa nama. Nanti kalian cari ya teman-teman ya. Jadi itu ada persoalan budaya yang disampaikan dalam film Susi. Gitu teman-teman. SKBRI itu tertulis. Yang tidak tertulis ngurus pakai duit itu tidak tertulis ya. Jadi yang waktu itu digugat sama Susi adalah Susi dan banyak legenda-legenda bulu tangkis lainnya. Mereka dianggap mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Di punggungnya tertulis kata Indonesia. Tapi kenapa setiap tahun mereka harus urus itu? Makanya pada era itu juga segala sesuatu yang berbau Tionghoa itu dilarang dan itu era naturalisasi teman-teman. Perubahan nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Gitu. Itu berbagai diskriminasi itu yang menjelaskan kenapa di setiap kota kalau ada migrasi atau ada urbanisasi pasti ada pecinan di belahan dunia manapun. Di belahan dunia manapun kalian akan bisa menemukan daerah atau wilayah pecinan. Karena mereka mau pindah kemanapun, mereka akan cari. Itu yang di kalimat terakhir. Mereka akan cari orang-orang yang kita punya kesamaan. Itu yang menguatkan mereka. Meskipun ada di wilayah lain, merantau, itu yang menguatkan mereka. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Ini ya, jadi budaya menyediakan aturan main. Nah, paling aku cuma mau koreksi dikit. Tadi sepertinya Adisti yang bilang soal Adisti.
bukan deh, Nita. Koreksi kalau saya salah ya. Nita itu cerita yang dia ingat di pertemuan awal soal suku Komoro dan Amume. Komoro itu laut nangkap ikan dan Amume itu bertani bercocok tanam. Terus mereka dipindahkan ke luar karena tanah tempat mereka tinggal, tanah punya mereka itu jadi lahan freeport. Jadi kamu bayangin, ini Irol, tanahnya Irol. Tapi ada transaksinya antara pemerintah sama perusahaan. Sementara yang punya tanah siapa? Itu yang menyebabkan konflik sampai sekarang nggak berhenti terjadi. Jadi transaksinya tidak melibatkan. Kita nggak bicara transaksi itu untung rugi, untung-untung. Kebanyakan sih pasti makanya namanya ganti rugi. Karena nggak pernah ada ganti untung. Gitu. Udah begitu pun bukan sama mereka. Nah, yang saya mau perbaiki sedikit adalah tadi ada kata-kata dipindahkan ke pemukiman yang layak. Nah, ketika teman-teman berkomunikasi, hati-hati untuk menggunakan diksi-diksi dengan kata sifat. Layak nggak layak, lebih baik-baik, lebih baik, lebih buruk, enak, nggak enak, makanan ini lezat, biasa aja, itu semua tergantung budaya. Buatmu biasa aja, buat di tempat lain, di kelompok budaya lain, itu udah makanan termewah dia, terenak. Jadi, ketika teman-teman berkomunikasi, hindari kata sifat semacam itu. Apalagi kalau kata sifat itu muncul dari perspektifnya budaya teman-teman. Paham nggak? Karena aturan main kita beda. Ada yang tanya nggak? Nanti minggu depan ketemu lagi, kita review lagi. Terus nanti teman-teman nggak ikut lagi. Tapi saya nggak akan ulang lagi sih. Cuma karena ini kan ada jeda libur lebaran. Mungkin lupa, jadi ini kita ingatkan lagi. Oke? Udah ya, kalau nggak ada yang nanya, sekarang kita ke komponen budaya. Ada 5, teman-teman. Ya, ada 5. 1, budaya itu dipelajari. Artinya, Anda nggak harus jadi warga Papua untuk bisa memahami budaya mereka. Anda nggak harus jadi orang Papua. Anda nggak harus jadi warga di suatu wilayah tertentu untuk bisa memahami apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Minimal mendekati, tapi budaya itu bisa dipelajari. Bukan hanya oleh anggota kelompok budaya itu, tapi juga oleh orang luar seperti teman-teman yang bergerak di bidang komunikasi, supaya komunikasinya berhasil. Ada pertanyaan? Kalau ada, telah. Kalau ada yang mau menanggapi atau ngasih contoh lain, juga boleh. Budaya itu ditransmisikan, diwariskan dari generasi ke generasi. Lewat apa? Macam-macam. Bisa lewat cerita rakyat, bisa lewat legenda, bisa lewat obrolan warung kopi, bisa lewat pola pengasuhan antara orang tua dengan anak. Bila itu hilang di rumah, misalnya komunikasi itu tidak terjalin di rumah, mungkin itu terisi di. Jadi setiap budaya tidak akan pernah punya pola yang sama. Oh, kalau di tempat saya itu orang tua yang kasih tahu. Misalnya ibu, bapak, siapa yang dominan? Gak ada yang dominan dua-duanya. Mungkin di budaya lain ada yang lebih dominan. Gitu. Dan seterusnya. Kalau misalnya kayak gini loh kemarin teman-teman, normalisasi anak lo nggak ngebutuhin THR gitu kan, itu kan tergantung ya, balik lagi
Bisa aja ada yang di rumah diojo-ojoin untuk nanti jangan lupa minta THR. Bisa dalam konteks bercanda, bisa dalam konteks serius. Tapi ada juga yang kemudian memang ngasih tahu anak-anaknya adab sebelum bertamu ke rumah orang. Misalnya masuk harus assalamualaikum. Abis itu kalau lewat orang-orang yang lebih tua harus ngomong apa? Terus ingat ya, jangan minta-minta THR dan seterusnya. Dari hal yang sederhana sampai hal yang lebih besar. Dan ini bisa teman-teman pelajari lewat berbagai medium. Lewat realita langsung ketika teman-teman traveling. Atau nggak bisa traveling langsung, bisa lewat film, lewat video pendek, lewat berbagai macam-macam ya, bahan bacaan, kayak gitu-gitu. Artinya bisa lewat pengalaman langsung. Jadi bahkan obrolan warung kopi pun bisa ini muncul. Atau medium budaya teman-teman. Seperti apa? Seperti misalnya berbagai ritual budaya, itu kan secara tidak langsung menurunkan tidak hanya ini ya, tidak hanya konteks apa yang diturunkan misalnya dari sedekah bumi gitu ya, atau dari seperti desa, atau setiap malam satu suro ada ritual apa gitu di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Misalnya kalau teman-teman jeli, itu ada loh yang mengusung isu-isu lingkungan di dalam ritual itu. Bagaimana cara sebuah budaya memperlakukan lingkungannya itu bergantung sama budayanya. Kalau memang kelompok budaya tertentu atau orang ini berasal dari kelompok budaya yang memang rakus dan memandang alam itu sebagai sebuah sumber daya yang memang harus dihabiskan, ya udah jadinya rakus. Sementara kalau emang ada kelompok budaya yang memandang alam ini sebagai warisan bukan hanya buat dirinya tapi buat generasi-generasi selanjutnya, pasti ada kearifan-kearifan lokal yang muncul, termasuk mitos-mitos ya. Mitos itu kan sebenarnya juga melindungi. Mitos hanya boleh nangkap ikan di waktu-waktu tertentu, mitos hutan-hutan tertentu dianggap keramat, itu kan memang mitos yang dikembangkan sama nenek moyang untuk sebenarnya ada maksudnya. Dan itu berkembang jadi mitos. Padahal ada kearifan lokal di situ. Nah, nyambung ketiga. Budaya itu perlu simbol. Dan Anda harus jeli. Buat orang komunikasi, Anda nggak bisa meminggirkan simbol. Dan simbol itu tidak hanya muncul dalam bentuk nonverbal, tapi juga termasuk artefak, termasuk situs-situs atau peninggalan-peninggalan budaya ya, apapun. Oh sekarang tuh misalnya kita mungkin nanti akan dikenang di generasi selanjutnya sebagai generasi yang muncul mulai populer dan keren, merasa keren kalau bawa tumbler kemana-mana misalnya. Itu kan juga simbol budaya. Makanya kemudian di sebuah objek atau benda yang namanya tumbler itu, disitulah melekat segala macam, termasuk status sosial. Makanya kadang yang dipentingkan itu bukan fungsinya. Kadang ada satu benda yang kemudian dilihat bukan hanya fungsinya, tapi juga status sosial seseorang bisa naik karena apa yang melekat, apa yang dibawa. Mulai dari tumbler, tas, kendaraan yang digunakan, itu ada status sosialnya. Makanya ada benda-benda yang mungkin secara fungsi sama aja, tapi kenapa harganya berlipat? Karena ada status sosial yang melekat pada benda tersebut. Ada simbol, dan ketika orang-orang merasa mau masuk atau mau dianggap, dipersepsikan dalam kelompok budaya tertentu, dia menyesuaikan tuh. Ya tapi kadang-kadang yang disesuaikan cuma simbolnya aja, yang lainnya enggak. Gitu. Ani mau tanya sampai sini? Yang lainnya enggak tuh misalnya apa? Adabnya, verbalnya,
Yang sekarang salah satu yang juga lagi rame di medsos ya, ada mahasiswa UPN veteran Surabaya apa Jogja ya, saya lupa. Mahasiswi yang dia nulis di medsosnya. Ini kan sekarang karena habis lebaran tuh banyak ya, banyak video atau konten-konten video maupun foto yang terkait silaturahmi. Terus dia ada mengomentari anak. Jadi dia menyebut anak yang di dalam situ tuh, di dalam foto itu anak ini kayak monyet ya. Mungkin buat bercandaan, tapi justru yang dirujak sama netizen itu dia. Dan justru dia sedang menunjukkan kebodohannya sendiri. Sampai dicari kan, siapa sih orang ini? Makanya terus ketahuan lah dia kuliah di mana dan seterusnya. Dan itu agak panjang tuh. Agak panjang dalam arti, oh ternyata dia sering jadi moderator, dia ikut kegiatan ini dan segala macam. Tapi kok nggak jalan ya sama karakternya, sama adabnya. Nah maksud saya adalah hati-hati, jangan sampai demi masuk sebuah wilayah. Jadi simbol ini kalau saya tahu terus buat apa Mbak? Mungkin buat memudahkan teman-teman masuk ke wilayah kelompok budaya tertentu. Misalnya seperti ini, di sebuah kelompok budaya tertentu, misalnya mengagungkan sarung dan tembakau sebagai buah tangan. Anda nggak usah ngotot bawa buah. Kalau datang ke situ, kalau emang buat orang di sana itu nggak penting. Terus ketika tahu buat apa, ya minimal pakai baju yang sama, tidak memakai aksesoris yang berlebihan, atau ya mengikuti. Dan apa yang dianggap penting dan nggak penting, itu selaras dengan itu. Simbol apa sih? Oh, ternyata kalau misalnya setiap waktu sholat, kalau di Aceh, toko-toko itu tutup paling lama itu ya pas maghrib sampai isya ya, terus baru mereka buka lagi. Mereka buka itu toko-toko tempat makan itu bisa sampai menjelang pagi. Kenapa? Karena banyak istirahatnya mereka setiap waktu sholat, apalagi pas maghrib. Mungkin kalau orang yang nggak tahu ketika mau cari makan keluar, oh ditutup ya. Padahal enggak, kamu nanti jam di atas jam 7, setengah 8 ya udah rame lagi. Malah bisa sampai pagi. Tapi kan nggak bisa ngotot mengikuti budaya yang teman-teman bawa ketika pergi ke wilayah tertentu. Apakah itu sesuatu yang tetap? Tidak, karena budaya itu dinamis, nomor 4. Budaya itu dinamis. Apa yang mempengaruhi perkembangan AI hari ini mempengaruhi budaya? Saya tidak tahu kapan terakhir Anda membaca atau mengkonsumsi media. Jangan-jangan Anda merasa cukup mengetahui sesuatu lewat ringkasan yang diberikan oleh AI. Apa yang hilang? Budaya membaca misalnya, kecuali teman-teman berkesadaran untuk aktif sendiri. Budaya apa lagi teman-teman? Ya, yang memunculkan brain root. Katanya Gen Z sekarang itu bisa tuh rebahan 2 jam, 3 jam, scroll-scroll, tau-tau waktunya habis sekian jam. Padahal mungkin dulu enggak. Atau misalnya generasinya teman-teman udah semakin sedikit yang jadi petani. Buat mereka jadi petani itu nggak keren. Padahal kalau teman-teman perhatiin sekarang, misalnya yang punya Meta, terus yang konglomerat dunia, dari pemilik perusahaan teknologi, kalau teman-teman perhatiin, sekarang balik lagi dalam arti berinvestasi ke sektor pangan. Di masa perang seperti saat ini, teman-teman menyadari yang menguasai pangan, menguasai dunia kan? Kalaupun nanti BBM itu nggak naik, misalnya dijagain sama pemerintah dengan subsidi yang nggak tahu tuh bisa sampai bikin jebol APBN, tapi pelan-pelan tanpa baik sadar ataupun tidak sadar, mungkin harga pangan sejumlah bahan itu bukan harganya naik tapi ganti harga. Salah satu yang udah pasti naik adalah plastik kemasan. Kemasan itu udah naik 30-40%, teman-teman.
Kalau kemasan naik, pasti Anda beli segelas, saya nggak tahu nanti kopi jago, kopi-kopi yang jadi jiwa yang di pinggir jalan gitu ya, dan lain-lain itu masih bisa stay di harga itu nggak? Atau kemasan yang dikecilin. Kenapa harga kemasannya naik? Jadi itu apapun, shampoo, sabun yang Anda beli, itu pasti akan berdampak. Kalau dari sisi pangan yang udah pasti naik, harga pupuk. Karena bahan bakunya di wilayah yang sekarang terdampak perang. Sebenarnya pupuk itu juga sudah mahal waktu pas invasi Rusia ke Ukraina. Pilihan kata saya soal invasi, ya, apakah Anda memilih invasi, perang, oknum, itu pilihan-pilihan yang sebenarnya punya implikasi yang berbeda. Makanya, nomor 1, belajar. Kenapa itu ditaruh nomor 1? Belajar. Sebelum pergi, sebelum berkomunikasi ke wilayah yang memang beda banget sama teman-teman, pelajari dulu. Apa aja Mbak yang dipelajari, sosial, ekonomi, budaya yang ada di wilayah itu, karena semua saling terkait. Jangan pernah pergi ke suatu tempat tanpa Anda belajar ya. Ini kita konteksnya, kecuali Anda memang benar-benar mau nyemplungin diri dan siap atas berbagai konsekuensi yang mungkin memunculkan ada yang namanya gegar budaya atau gagap budaya. Tapi kalau Anda ingin komunikasi Anda berhasil, makanya itu kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu urutan. Kalau Anda ingin komunikasi Anda berhasil, belajar dulu. Jangan pernah nyemplung ke satu wilayah atau berkomunikasi dengan kelompok budaya yang berbeda tanpa Anda mempelajari situasi kebatinan warga di sana seperti apa. Oh, mereka tuh lagi marah karena ini. Mereka tuh lagi kecewa. Gimana ya cara ngomong sama orang yang lagi kecewa, marah. How to-nya itu kadang lebih penting dibandingkan how to bagaimana teman-teman menyampaikan pesan. Itu kadang lebih penting daripada pesannya itu sendiri. Pesannya itu penting. Penting buat siapa? Buat warga yang diajak ngomong. Tapi caranya Anda nyampein mungkin nyakitin hati. Akibatnya pesan yang mau Anda sampaikan itu nggak sampai. Jadi nomor 1 emang harus belajar. Ya, budaya itu punya kecenderungan memandang budayanya sendiri itu lebih baik, lebih tinggi dan sebagainya. Dengan teman-teman menyadari itu, setiap orang itu pasti akan selalu punya perasaan-perasaan itu. Harapannya Anda jadi lebih berkesadaran. Karena budaya itu tidak mengenal stratifikasi sosial atau lapisan sosial atau budaya yang lebih tinggi dan seterusnya. Karena ada pemahaman itu, maka salah kalau Anda kemudian keluar kata, oh kelompok ini terbelakang, oh kelompok ini primitif, oh ini negara dunia ketiga. Itu kan sebenarnya, makanya tadi kan saya bilang, saya itu tadi menguji teman-teman ketika misalnya bilang, invasi, oknum, itu kan pilihan-pilihan sadar karena bagaimana Anda memandang dunia dipengaruhi oleh kekuatan yang lebih besar gitu. Apakah itu jadi satu-satunya faktor? Tergantung orang ini mau belajar yang lain atau enggak, ya Maesa. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kesadaran itu, makanya dulu tuh ada program TV di Trans, namanya Primitive Runaway. Anda bisa cari itu di Google. Anda juga bisa cari itu di YouTube, masih ada. Primitive Runaway itu digugat sama komunitas masyarakat adat. Kenapa? Pakai kata primitif. Sebenarnya pilihan-pilihan kata-kata itu harus sangat disadari. Kalau Anda kasih label primitif, kamu pengen bilang kamu lebih maju daripada orang-orang di sana. Sadarkah teman-teman, kita nggak berangkat dari titik start yang sama. Makanya tadi saya bilang poin nomor 1, budaya dipelajari. Ketika teman-teman masuk ke kelompok budaya tertentu, apa aja sih yang harus dipelajari, Mbak? Mulai dari latar belakang ekonomi, sosial, budaya, geografi,
semua tentang yang ada di situ. Itu akan lebih kuat. Kenapa? Minimal, walaupun Anda tidak mengalami, Anda memahami suasana kebatinan kenapa orang-orang di sana marah. Kenapa orang-orang di sana itu misalnya lagi sedih. Kenapa orang-orang di sana itu kecewa. Gimana cara ngedeketinnya, gimana pintu masuknya, dan seterusnya. Jadi kenapa perlu dipelajari? Itu juga misalnya sangat terkait dengan kapan waktu yang tepat saya masuk. Pakai medium apa ya saya? Saya perlu ngedeketin siapa ya? Di sini yang penting buat mereka itu siapa? Siapa yang dituakan di sini? Dan seterusnya. Apa yang menurut mereka penting? Apa yang menurut mereka nggak penting? Value-nya mereka itu apa? Ada pertanyaan sampai di sini? Aku takut kalau diam aja tuh kalian ngerti atau enggak. Nanti aku nanya lagi dan kalian nggak ngerti. Ini serius, ngerti apa enggak? Hari ini ngerti, tapi jangan sampai minggu depan terus udah nggak ngerti. Gimana, Ro? Untuk culture component sih udah mulai ngerti. Tapi untuk culture component itu apakah wajib ada satu itu ya pasti ya? Pasti ada semuanya. Merasa kayak lebih budaya. Pasti ada semuanya. Hmm. Jadi nanti nih ya, kalau berwujud tugas atau ujian, pasti studi kasus. Terus Anda suruh cari 5-5-nya. Jadi pengetahuan teman-teman terkait budaya tertentu dengan latar belakang yang tadi saya ceritain, ekonomi, sosial, budaya. Ini termasuk sosial budaya itu termasuk sejarah ya. Kayak mereka pernah ngalamin apa. Itu membentuk orang hari ini loh. Misalnya kayak gini, mungkin ada anak-anak yang nggak relate atau ada orang dewasa yang nggak relate sama dunia Nawila. Kenapa? Karena dulu waktu kecil keluarganya nggak demokratis. Kalau nangis cuma disuruh stop tanpa ada dialog. Ini sederhana kayak waktu kecil atau misalnya sampai sekarang kalau mau keluar makan bareng sama keluarga, Anda ditanya nggak mau makan di mana, atau itu diputuskan sepihak sama orang tua. Atau misalnya kayak pilihan-pilihan nanti Anda mau menikah dengan siapa, atau pacaran siapa, itu ada di tangan siapa aja yang terlibat, itu juga budaya. Gitu. Apakah itu dinamis? Belum tentu. Apakah itu tetap bahkan di satu keluarga yang sama itu mungkin aja berubah. Misalnya orang tuanya udah belajar dari anak sulungnya. Jadi misalnya Irul anak keberapa, mungkin treatment sama Irul udah beda karena belajar dari kalau belajar dari waktu kakaknya Irul misalnya. Tapi ada juga keluarga yang di generasi yang sama ini ya sama aja treatmentnya. Jadi kenapa sangat kompleks dan sebenarnya mempengaruhi keberhasilan teman-teman di dunia kerja sih. Bukan cuma di dunia kerja, survive di hidup itu ini salah satu life skill teman-teman adalah keterampilan berkomunikasi. Dan hari ini keterampilan berkomunikasi itu pasti rentan komunikasi lintas budaya. Kenapa jadi makin rentan? Ya karena udah nggak ada batas-batas geografis lagi kan hari ini. Terus perkembangan teknologi membuat orang itu rentan bermigrasi, urbanisasi ya nggak? Jadi maksud saya dinamis karena kan ada perubahan. Mungkin kan itu seiring dengan perkembangan teknologi makanya ada ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem ekonomi, politik, ya nggak apa-apa juga kan orang dari misalnya pelosok di pulau apa gitu ya, tapi kemudian berjodoh dengan orang di belahan dunia lain. Mungkin
Ya sekarang kita lihat aja, ada banyak kan akun-akun media sosial yang kemudian memang bercerita tentang keseharian yang pasangannya itu orang asing, ya kan? Tapi kan dulu peluang-peluang itu nggak sesering itu. Sekarang ada banyak dating apps dan mungkin bukan sesuatu yang tabu ketika punya. Dapat dari mana? Jodohnya ketemu di mana? Di medsos gitu ya. Itu nggak masalah lagi hari ini. Artinya peluangnya teman-teman untuk berkomunikasi lintas budaya hari ini, bahkan ketika teman-teman nggak pergi kemana-mana, itu makin gede karena ini. Baik itu melalui media sosial maupun tatap muka. Baik itu termediasi lewat medium atau lewat media apapun, maupun komunikasi tatap muka. Jadi komunikasi lintas budaya hari ini itu bisa dikatakan setiap komunikasi Anda hari ini itu ya komunikasi lintas budaya. Selain karena sifatnya ya, bahwa dia akan jadi komunikasi antar pribadi kalau berdua, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, itu kan kita bicara skala besarannya. Gitu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman tidak, makanya kan target dari mata kuliah ini bukan cuma pengetahuan, tapi keterampilan. Dan hari ini kan teman-teman belajar bahwa kadang orang pintar tapi yang tidak terampil berkomunikasi bisa kalah sama orang yang sebenarnya biasa-biasa aja tapi terampil berkomunikasi. Itu artinya juga terampil menyampaikan apa yang ada di kepalanya, bisa mingle sama siapa aja, ya kan? Gitu kalau di dunia kerja ada banyak keterampilan-keterampilan lain yang ternyata itu penting, ternyata itu berpengaruh. Makanya kan kemudian hari ini orang semakin berkesadaran bahwa IPK itu kan tidak mencerminkan realitanya kalau kemudian yang Anda pelajari hanya pengetahuan, tidak sampai level keterampilan. Ada yang mau menanggapi? Perubahannya makin cepat ya. Kalau katanya Prof. Renald Kasali, hari ini tuh teman-teman menghadapi 3 disrupsi. Ini bisa nonton kontennya langsung deh. Perang itu juga mendisrupsi banyak hal. Apakah akan bisa balik lagi? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalaupun balik lagi, nggak mungkin bisa cepat. Nanti Anda lihat ya, sampai semester ini berakhir, apa saja yang berubah. Misalnya, ada banyak kan konten di media sosial yang ya ada sih, yang kemudian juga cerita soal apa sih yang dipersiapkan kalau situasi buruk terjadi. Di beberapa wilayah di Indonesia juga terlihat ada antrian di SPBU gitu ya. Dulu yang kita anggap baik-baik aja ternyata berubah. Kalau teman-teman perhatiin, ada banyak tempat usaha yang pamit. Kemudian misalnya Shell, kalian lihat deh, setelah heboh, kemudian jualan kopi dan lain-lain, kan itu hype-nya udah ya. Kalau mau memelihara itu lagi kan kemudian Anda harus bikin aktivasi lagi, bikin aktivitas sosial. Terus kalau kamu SPBU nggak jualan bahan bakar minyak, terus kan yang lainnya kan sebenarnya sampingan, bukan yang utama. Artinya, buat siapapun yang tidak bisa adaptasi, ya mereka selesai di dunia yang cepat ini. Karena perubahan yang sangat luar biasa, karena yang terjadi itu sekarang revolusi, ya, revolusi teknologi maksud saya. Bukan, jadi kata revolusi itu lebih tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Bukan sekedar perubahan. Kalau perubahan itu gradual. Tapi kalau revolusi itu gila, itu cepet banget. Misalnya AI sekarang. Kan Anda juga harus belajar soal jangan mau sebenarnya kalau Anda kritis mengkonsumsi informasi yang disajikan sama AI. Lama-lama Anda sendiri bisa digantikan sama AI. Karena Anda nggak terbiasa untuk berpikir kritis. Gitu. Tempat kerjaannya mungkin hari ini masih baik-baik aja, tapi
gimana besok dan lain-lain. Dengan belajar dari pengalaman orang lain, karena di dalam komunikasi kita juga pengalaman, yang namanya pengalaman itu nggak harus dialami sendiri. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kalian bisa tahu kena api itu sakit tanpa harus masukin tangan Anda ke api. Anda bisa tahu apa akibat dari air keras tanpa Anda harus mengalaminya sendiri. Kan konyol kalau semuanya harus dialami sendiri. Anda harus belajar dari pengalaman orang lain. Makanya belajar budaya, belajar komunikasi lintas budaya itu bisa dengan kemudian Anda pas lagi akhir pekan rebahan nonton Netflix, itu kalau kemudian Anda nontonnya berkesadaran ya dengan kritis, itu Anda akan banyak menemukan pelajaran-pelajaran komunikasi lintas budaya di situ. Anda sebut deh, itu juga bisa jadi cikal bakal judul skripsinya teman-teman. Tunggu ya, Mas. Ada yang mau tanya, kawan-kawan, atau menanggapi? Iya. Talita, Shirley, Shelby, aman? Aman nih sejauh ini. Bisa kasih contoh, ataupun kalau dibalik ya, kan pasti di soal itu nggak akan sebutkan, jelaskan, pasti dibalik cara berpikirnya. Dikasih studi kasus, coba di sini kamu lihat 5 komponen budaya di sini apa aja. Itu pasti kan nggak cuma sebutkan, tapi bisa ngejelasin. Nah, tantangannya buat teman-teman sebenarnya, Anda harus punya pengetahuan lebih dari sekedar budaya itu tadi. Gitu. Artinya manusia itu kan dituntut untuk selalu bisa adaptasi. Cara adaptasi gimana? Belajar. Bahkan sebelum tantangan, resiko, ancaman itu datang di depan kita. Jadi kita metain resiko, kalau saya komunikasi kayak gini, apa yang saya ini ya, bukan kemudian kamu coba ini, nggak berhasil terus nyoba ini, enggak. Kita harus metain. Kalau saya mau masuk ke kelompok budaya tertentu, saya harus pakai ini. Pakai apa? Dan itu bukan pakai perspektifnya teman-teman. Itu harus perspektifnya mereka. Walaupun kalian berangkat dari akar budaya yang sama sekalipun, nggak bisa kalian asumsikan. Jadi harus bisa ngebedain antara asumsi. Kalau asumsi itu tidak bisa dianggap sebagai pengetahuan. Anda cuma mengira-ngira, tapi nggak ada basis pengetahuannya. Kalau basis pengetahuan berarti harus berangkat dari ada data, ada fakta, ya. Riset itu juga bisa dari observasi, teman-teman. Maka kalau traveling, Anda pergi ke pasar-pasar tradisional, Anda observasi orang-orangnya, pakai pakaian apa aja, gimana cara mereka berkomunikasi, apa sapaan khasnya. Observasi itu bisa. Pengetahuan itu bisa teman-teman dapetin dari observasi. Kan anak-anak kecil juga dulu belajar kayak gitu kan. Dia observasi lingkungan sekitarnya. Dia nggak banyak bicara, dia diam, tapi dia menyerap banyak hal. Dan itu juga bisa teman-teman lakuin. Selain itu apa? Dari hasil-hasil penelitian tentang kelompok budaya tertentu gitu ya. Riset, bisa wawancara informal dengan orang yang dituakan dan seterusnya. Itu bekal teman-teman sebelum masuk. Jadi kalau nanti konteksnya dalam konteks Anda bekerja, kerja di perusahaan yang kemudian, bahkan itu kan juga bisa terjadi di lingkup perusahaan Anda masing-masing atau tempat usaha, atau Anda punya usaha, atau Anda apapun ya bentuknya startup, itu kan pasti ada teman kerja, ada konsumen, ya nggak? Konsumen beda-beda, treatmentnya beda-beda. Gak bisa kalian pakai treatment yang sama buat semua, gitu. Gak bisa. Bagaimana Anda memahami rekan kerja Anda, gimana supaya saya punya tujuan ini, supaya nyampe, saya timnya dengan latar belakang budaya yang berbeda, itu gimana? Pasti pendekatannya akan beda-beda. Kalau sama yang ini ngobrolnya mungkin baru bisa cair kalau misalnya sebatang dua batang.
atau kalian selama ini cairnya gimana, dan seterusnya gitu loh. Jadi bahkan Anda nggak kemana-mana, ini bisa Anda harusnya itu sudah diterapkan sama teman-teman sebenarnya. Di tempat kerja masing-masing, di tempat usaha, dalam konteks Anda yang sedang belajar, ketika Anda pergi ke kafe, ketika Anda pergi ke tempat-tempat umum atau tempat-tempat publik gitu ya, Anda lihat bagaimana caranya. Oh, bahkan tempat usaha ini bisa bertahan dari caranya dia memperlakukan pelanggan yang berbeda-beda. Kadang bukan soal apa yang dia jual. Karena kan tadi saya bicara fungsinya, kopi itu fungsinya kalau cuma berhenti di kopi loh ya. Kenapa kedai-kedai kopi kekinian itu ada di mana-mana? Kenapa tempat nongkrong A, B, C lebih diminati daripada yang lain? Kan bukan cuma soal apa yang dijual. Ada orang yang pengen datang lagi, bukan soal makanan yang dia ingat, tapi bagaimana mereka memperlakukan pelanggan. Nah, memperlakukan pelanggan itu macam-macam nih. Dan itu harus Anda pelajari, dan bahkan harus diingat kalau bisa. Dan orang akan merasa karena dia manusia, dia akan lebih tersentuh ketika Anda ingat. Gitu. Nah, makanya kemudian ada persyaratan nih teman-teman. Ada persyaratan supaya komunikasi atau kerjasama yang terbangun dalam konteks komunikasi lingkungan itu berhasil. Ini yang tadi saya bilang, tantangannya anak komunikasi. Anda tahu nggak kasus, aku tuh lupa ya namanya siapa ya, Amsal siapa? Pekerja kreatif di Sumatera Utara yang sekarang sedang menghadapi tuntutan hukum, tau nggak? Amsal si Tepu atau siapa gitu kalau nggak salah. Dia bikin video profil. Saya bikin video profil desa, terus itu dianggap korupsi karena menurut jaksa harusnya biaya editing, kemudian dubbing dan lain-lain itu gratis. Ide, gagasan, ya kan? Kalian cari deh. Pelajaran apa yang didapat dari situ? Dari sisi lain ya, hari ini teman-teman nggak bisa cuma ngerti apa yang saya kerjain. Oh, saya pekerja kreatif, saya hanya tahu itu. Nggak bisa. Bahkan pekerja kreatif tanpa ada kena masalah seperti Bang Amsal, itu kan dia dapat ide dari mana kalau nggak riset? Nggak bisa. Dapat ide dari mana? Ya pasti harus riset. Desa ini yang di potensinya apa sih? Apa sih yang mau ditonjolkan? Karena storytellingnya itu beda-beda, pasti treatmentnya juga akan beda-beda. Nah, teman-teman kalau mau berhasil komunikasi lintas budaya, tadi sebelumnya udah bicara komponen. Oke? Karena kita pindah ke sini ya. Ini prasyarat kalau kamu pengen komunikasi kamu berhasil. Terjalin itu ada kerjasama, apapun di situ. Bisa tidak harus kerjasama, tapi tercapai kesepahaman di situ. Ada saling pengertian. Kalau saling pengertian atau konteks komunikasi lintas budaya, kita kan tidak sedang memperbesar kesan. Kita tidak lagi nyama-nyamain, kok di tempat aku kayak gini budayanya. Ya, gini aja deh kemarin. Ada yang lebarannya di hari Jumat, ada yang Sabtu, ya kan? Beda-beda kan? Artinya apa? Ya itu menjadi urusan masing-masing. Kalau komunikasi lintas budaya, itu kita tidak sedang memperdebatkan siapa yang benar. Makanya kan ada etnosentris loh tadi di komponen budaya. Ya aja. Ya, makanya tadi ada tuh etnosentris itu. Sebenarnya kesadaran itu supaya apa? Kita tuh lagi tidak memperdebatkan mana yang lebih benar. Itu urusannya tuh nggak kesesama. Kita kan komunikasi lintas budaya kan kesesama ya. Kita tuh harus bedain urusan kesesama sama yang ke atas. Gitu. Anda tahu maraton nggak?
Ada yang pernah ngintip nggak? Anda tahu TP? Ada salah satu di situlah ya, di gengnya mereka itu. TP tuh ditanya sama netizen, puasa nggak? Dia ngamuk. Apa urusannya kamu nanya-nanya? Gitu loh ya. Nah, tapi orang Indonesia tuh kadang begitu. Itu kan juga pertanyaan yang tidak umum kalau bukan di Indonesia. Harus bisa membedakan. Nah, di kelas kita tuh belajar komunikasi manusia. Ya, ada hal-hal yang kita nggak perdebatkan mana yang benar, bukan soal itu. Kalau tadi katanya Mbak, komunikasi budaya itu nggak statis, budaya itu dinamis, tapi tidak dengan cara memaksakan. Tapi ada dalam konteks misalnya invasi, penjajahan itu membuat masuknya budaya ya, masuknya agama ya. Tapi kan itu invasi ya, dalam sejarah itu akan dikenal sebagai sebuah ingatan yang buruk. Itu mempengaruhi sampai hari ini. Di negara-negara yang pernah dijajah oleh siapa? Oleh siapanya itu akan mempengaruhi. Misalnya kenapa sih di Indonesia lebih berat belajar bahasa Inggrisnya? Tergantung kamu kemarin dijajahnya sama siapa. Coba lihat jajahan Inggris itu kan lebih salah satu bahasa yang masih dipakai jadi bahasa kedua atau malah pertama ya bahasa Inggris. Makanya mereka jadi lebih maju dalam konteks bahasa Inggrisnya. Kenapa saya bilang itu berdampaknya itu panjang. Nah, teman-teman, tantangannya buat teman-teman anak komunikasi, makanya orang-orang yang kerja di bagian komunikasi tidak selalu lulusan komunikasi karena kemauan untuk belajar yang ada di depan layar Anda. Anda mau nggak belajar soal tantangan sosial, perubahan lingkungan, ada isu politik. Siapa bilang orang komunikasi nggak belajar soal isu politik, nggak belajar soal isu ekonomi? Anda harus tahu semua ini. Nah, tantangannya kemudian lebih mudah jadinya karena kemauan belajar orang ekonomi yang belajar komunikasi. Karena orang komunikasi mau belajar ekonomi. Jadi tantangannya buat teman-teman di komunikasi sebenarnya kenapa pesaingnya mereka itu bukan cuma sama orang-orang lulusan komunikasi, karena ini emang apa yang mau dikomunikasiin kalau Anda nggak punya pengetahuan lain. Komunikasi kan bicara cara, tapi apa yang mau disampaikan ya apa yang ada di depan mata ya teman-teman, dan itu mempengaruhi cara sebenarnya, bahkan juga mempengaruhi medium Anda berkomunikasi. Penduduk di sini tuh ternyata kebanyakan nggak lulus SD, terus yang pada sekolah kebanyakan merantau. Jadi yang tinggal di wilayah ini, kecuali pada saat hari besar tertentu, orang-orang tua, gimana cara ngobrolnya? Oh, salah satu mediumnya misalnya, jadi pakai, oh mereka suka nonton apa? Karena tontonan apapun, tontonan itu tidak harus film ya, bisa juga kemudian ritual budaya tertentu gitu ya, tarian, pentas seni gitu ya. Tapi ada bahasa-bahasa universal yang kemudian semua orang paham. Nggak semua orang bisa didekati dengan cara yang sama. Bahkan mendekati kelompok tertentu aja mungkin bisa lewat berbagai cara. Tapi bagaimana Anda memutuskan medium komunikasi apa yang tepat? Belajar dulu, riset dulu. Nah, ini dituntut orang yang mau terus belajar. Dan sekarang tuntutan itu makin menggila dengan apa? AI. Gitu. Dan AI itu bisa halu, jadi Anda nggak bisa belajar menggantungkan pada AI sebenarnya. Dan AI itu bias. AI itu bias budaya. Gitu Kak. Adakah yang mau bertanya? Miss, Ya, aku Anda juga. Ya, Talita. Ini tentang komponen budaya tadi yang terakhir. Sebenarnya ini saya masih agak belum terlalu ngerti. Jadi correct me if I'm wrong. Budaya itu
etnosentris. Setahu aku, etnosentris itu apa ya? Ibaratnya kita membandingkan budaya kita sama budaya orang lain gitu. Dengan kita memiliki pemahaman kalau misalnya budaya kita ya yang paling quote unquote benar atau yang paling bagus karena kan kita memang dari dulu menganut budaya ini. Nah, apakah bukannya ini bertolak belakang sama komponen budaya yang pertama ya Miss, itu budaya itu bisa dipelajarin. Karena kalau misalnya kita punya pemahaman, oh budaya gue yang paling bagus, buat apa gue pelajarin budaya lain gitu. Mungkin nggak se-black and white itu sih ya Miss, tapi apa saya punya pemahaman yang salah tentang apa itu etnosentris atau gimana ya Miss? Saya masih kurang ngerti komponen yang terakhir. Nggak apa-apa. Makasih Lalita. Jadi kesadaran bahwa setiap kelompok budaya punya pemahaman etnosentris. Anda tahu nih, Anda sadar setiap orang kan nggak mungkin hitam putih. Artinya hitam putih itu, oh ini bad guy gitu ya. Nggak ada sesuatu yang baik di diri dia, nggak mungkin dong gitu kan ya. Pasti ada yang baik. Artinya kita nggak bisa bilang, oh di kita yang paling bagus. Artinya gini, itu benar pemahaman etnosentris yang kamu ceritain itu tadi benar. Ya, tapi dengan Anda berkesadaran, sadar nih, setiap kelompok budaya pasti punya seperti itu. Anda bisa bayangin nggak kalau kemudian Anda masing-masing mengusung kelompok gue yang paling benar, budaya gue yang paling bagus dan segala macam itu, kamu primitif dan gitu. Konflik kan, perang terus nggak berhenti. Nah justru jadi di sini pemahaman terkait etnosentrisnya benar, tapi bahwa di sini yang dimaksudkan adalah kesadaran bahwa setiap orang punya itu. Oh gue sadar nih, aku tuh orangnya suka nunda-nunda. Beda dong sama kamu tahu, kamu punya itu tapi lo nggak sadar. Karena saya sadar, saya nggak ngeluarin itu ditekan. Itu sama kayak gini. Ada hal-hal yang kita nggak percakapan di ruang publik sebenarnya. Kecuali emang teman yang deket banget, tapi tidak untuk mencari siapa yang paling benar. Pilihan politik, agama yang dianut, gitu kan ya. Agama, dan bukan cuma agama, ada kepercayaan, preferensi seksual seseorang, ya kan? Mungkin buat kamu salah. Mungkin buat value atau kepercayaanmu, atau misalnya agama yang saya anut, itu nggak mengenal preferensi seksual atau orientasi seksual teman saya yang ini. Tapi dalam konteks komunikasi lintas budaya, itu disimpan buat dirimu sendiri. Gitu. Jadi ini adalah semoga Talita paham, tapi nanti boleh ditanya lagi kalau memang masih bingung. Ini etnosentris, ada pemahaman bahwa saya yang paling dari segalanya. Gitu. Lo salah. Tapi kan nggak semua harus diungkapkan. Justru ketika teman-teman sadar punya itu, harapannya ditekan. Karena sadar, orang lain juga punya pemikiran yang sama. Emang orang lain gak punya sejarah yang sama. Buat kamu, agamamu yang paling benar. Tapi buat kelompok budaya lain, enggak. Gitu. Masa kita mau kafling-kaflingan surga. Itu kira-kira contohnya. Tapi buat orang yang misalnya memperdebatkan agama, memperdebatkan tampilan seseorang, itu kan ada hal-hal yang sebenarnya kemudian kita nggak ngomongin itu di ruang publik gitu. Makanya tadi saya bilang bagaimana kemudian orang itu menilai kayak gini nih, ketika itu keceplosan kayak tadi ilustrasi yang monyet itu, Anda gini nggak suka sama anak kecil itu boleh-boleh aja. Kamu memilih child free boleh-boleh aja, tapi jangan paksakan kehendak buat orang lain. Jangan paksakan pemahamanmu untuk orang lain. Kamu boleh nggak suka anak kecil, tapi itu bukan soal nggak suka. Apa yang dilakukannya itu sudah mendiskriminasi anak-anak. Gitu, ya. Jadi pemahamannya Talita soal etnosentris itu benar. Tinggal tambahin apa? Kata kesadaran di depannya.
Kata kesadaran itu yang membuat jadi lebih aware ketika kita masuk ke wilayah tertentu, gitu. Kita jadi lebih aware ketika masuk ke berkomunikasi dengan orang lain, gitu. Ya, jadi benar-benar semuanya itu dipikir, semuanya itu dihitung. Apa yang dimaksud dengan dihitung? Apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya komunikasikan, punya daya rusak nggak? Daya rusaknya seberapa besar? Dan itu harus dikalkulasi sebelum melakukan. Bukan udah melakukan baru lo mikir, wah ternyata ini bisa viral ya, oh ternyata ini bisa bikin saya di... Enggak, kalau teman-teman gunanya belajar komunikasi supaya Anda bisa kalkulasi. Mana yang punya, kalau semuanya punya daya rusak, mana yang daya rusaknya paling minimal. Jadi pemahaman ini yang ada di depan teman-teman itu untuk bisa, kenapa ada kalau istilah saya menghitung. Anda harus menghitung setiap langkah Anda sebelum berkomunikasi. Nah, PR-nya adalah, ini kan running terus ya, tantangan sosial, ada isu-isu, belum lagi ada banyak banget istilah di isu-isu lingkungan. Perdagangan karbon, dagang apaan tuh? Kenapa bisa dikonversi dengan uang? Kenapa negara-negara yang nggak punya hutan mau balik ke Indonesia? Dan seterusnya. Kenapa kita harus peduli sama isu-isu kemanusiaan? Anda boleh nggak suka, tapi Anda nggak boleh jahat sama manusia. Dalam arti gini, saya nggak sepakat sama pilihan dia. Kalau buat value di kelompok budaya saya, nggak ada tuh orientasi seksual ini. Treatment komunikasi lintas budaya, perlakukan dia sebagai manusia. Apa yang dia pakai sebagai manusia? Atribut yang itu sekedar buat pengetahuanmu, tapi tidak untuk mendiskriminasi orang. Isu-isu kemanusiaan, kerjasama internasional, kenapa ada badan PBB khusus yang nangani soal migrasi, karena makin banyak isu ini. Memangnya pernikahan atau hubungan tidak selalu berakhir dengan pernikahan ya, apapun bentuknya hubungan itu, antar budaya yang berbeda, lintas negara, agama, dan lain-lain, emang nggak ada masalah. Pasti ada. Kan yang ditampilkan di media sosial cuma yang indah-indah aja. Tidak jarang, ketiadaan pemahaman pengetahuan soal ini bisa berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Teman-teman di Indonesia itu banyak kan pengungsi, stateless tuh, nggak punya keluarga negaraan. Misalnya Rohingya nggak niat ke Indonesia, maunya ke Australia, mau cari suaka. Kenapa nyasar ke sini? Kapalnya pecah karena kapalnya kan kapal kayu, penumpangnya lebih banyak daripada manifest, gitu ya. Kayak di film-film itu, penyelundupan orang, perdagangan orang di sini. Di sini karena mereka stateless, mereka agak kerja. Mereka paling cuma boleh main-main kalau misalnya masih terang gitu ya di wilayah sekitar, mereka dilokalisir sama UNHCR misalnya di Indonesia. Ke warung, punya relasi entah pacaran atau apa sama anak penjaga warung atau apa, punya anak dan segala macam, itu kan problem. Jadi ada banyak persoalan nih sebenarnya. Nah, bagaimana mengatasinya itu juga harus punya kemampuan komunikasi lintas budaya yang dilatar belakangi dengan berbagai isu-isu ini. Nah, ini tuh menuntut Anda harus belajar terus-menerus, gitu ya, termasuk isu-isu keamanan, misalnya kayak sekarang gini. Ini kita udah mulai beraktivitas seperti biasa, kemudian kita tuh punya isu apa? Wabah campak, silent, tapi membunuh. Ini kan juga punya problem loh sampai hari ini. Ada kaum yang selalu menolak vaksin kan kawan-kawan. Vaksin apapun hoaxnya itu banyak. Itu soal security concern juga di situ. Ada soal kemanusiaan juga di situ.
ketidakpercayaan cek terhadap cek misalnya ya cek isu-isu kesehatan cek bisa buat hilang nyawa kan, cek itu value kamu bisa percaya, tapi ketidakpercayaanmu itu mengancam orang lain. cek Jadi kalau dalam berkomunikasi ya teman-teman, ada hal-hal yang nggak, kalau itu kita bicara konteks lain, kalau tadi yang ketidakpercayaan pada vaksin. Tapi kalau yang lain tuh kayak di Indonesia ya, soal agama, sebenarnya agama, kepercayaan, preferensi seksual, SARA lah, isu SARA, ditambah preferensi seksual, pilihan politik. Secara umum itu buat dirimu aja, simpan dalam hati. Anda boleh nggak sepakat, tapi ketika berkomunikasi yang dikedepankan apa? Kemanusiaan. Jadi perlakukan dia sebagai manusia dengan latar belakang budayanya. Dan itu hanya salah satu atributnya dia. Pengetahuan Anda itu bukan lagi memperdebatkan mana yang lebih benar, tapi soal bagaimana kemudian Anda perlu cari tahu, belajar itu untuk bagaimana cara saya berkomunikasi, gitu aja. Yang jadi persoalan kan kemudian ributnya ya hal-hal yang harusnya enggak untuk ruang publik. Oke, ini sebenarnya di slide-slide selanjutnya itu ada turunan-turunannya. Ini ada turunan-turunan isu-isu yang kemudian teman-teman harus pahami. Tapi nanti kita sampai sini aja dulu. Ada yang mau tanya? Tapi kalau belajar sama saya, supaya Anda naik kelas dalam arti pengetahuannya berkembang, maka teman-teman harus banyak baca, banyak nonton isu-isu terkini. Entah Anda mau lihat medsos, tapi lihat dari sumber-sumber yang benar ya. Kalaupun mau dapat isu, terpapar isu tertentu, tapi kemudian cari tahu tentang yang duduk benarnya persoalannya seperti apa. Gitu. Ada pertanyaan kah? Ini sungguh senyap. Apakah teman-teman tidur? Karena sebenarnya makin kesini makin kompleks. Saya nggak bilang makin susah, makin kompleks yang teman-teman pelajari sebenarnya. Jadi kalau nggak paham, bertanya. Karena nanti berikutnya akan lebih kompleks lagi. Nanti Anda ketukar-tukar gitu antara misalnya elemen budaya, belum belajar elemen budaya. Nanti nutasin ini sama minggu depan elemen budaya. Kita balik-balik sama komponen. Adisti? Ya, Miss. Kalau sekarang udah lebih nyatet daripada minggu lalu. Sudah lumayan lebih banyak. Jadi nanti kalau minggu depan disuruh review, jangan lupa ya, udah disiapin catatannya. Ya. Kalau Anda nyatet dengan kalimat sendiri, dengan kata-kata sendiri maksud saya, itu akan jadi lebih paham sih harapannya. Elza masih nggak ada ya? Nita. Hadir, Miss. Nita suaranya ya? Oke. Irul. Hadir, Miss. Oke, Mahesa. Miss. Mahesa. Oke. Mahesa, Diota. Salah orang namanya Mahesa Diota. Aduh. Muhammad Fakih nggak ada. Nadia. Hadir, Miss. Ya. Rizky. Hadir, Miss. Oke, Shelby. Hadir, Miss. Shelby, teman-teman. Hadir, Miss. Oke. Kenapa sih kalian pada nggak ada suaranya? Coba Shelby ngomong. Sekarang, Miss, ada nggak?
Ini aku ya. Yang lain dengar ya suara Shelby. Iya, dengar kok ada semua Miss Dengar, suaranya. Miss. Maafin aku ya. Shirley, Hadir, Miss. Talita. Hadir, Miss. Oke, makasih banyak ya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti pasti saya akan minta review lagi. Tapi minimal nih, setiap orang dari teman-teman bawa satu contoh yang bisa Anda ceritain 5 komponen tadi. 5 komponen budaya. Anda ambil satu studi kasus, jadi review minggu depan itu saya udah kasih tahu apa yang mau saya tanyain. Ya, minggu depan satu-satu akan saya tanya. Bukan sebutkan, bukan jelaskan. Tapi Anda bawa tiap orang itu contoh. Mudah-mudahan nggak sama ya. Kalau nggak ngobrol sih nggak apa-apa kalau akhirnya sama. Tapi kan contoh banyak banget. Anda ambil satu aja contoh kasus yang real. Jangan PT, FYZ, atau nggak real. Sehingga setiap orang di kelas ini, oh yang itu yang dimaksud. Gitu. Dan kemudian Anda bisa jelasin dari setiap studi kasus yang Anda bawa di kelas, 5 komponen budaya itu, di studi kasus Anda itu yang mana? Contohnya apa? Oke? Anda boleh bawa film, Anda boleh bawa misalnya case kejadian atau peristiwa tertentu gitu. Tapi kalau bisa ya yang sebagian orang tuh banyak tahu. Jadi jangan kayak di keluarga saya gitu, jangan cerita-cerita personal. Contoh kasus yang kemudian orang-orang tuh bisa tahu lah gitu. Atau Anda boleh misalnya kayak di kedai kopi apa, atau tempat kelompok budaya apa, kayak gitu. Ya, makasih banyak. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Dadah. Terima kasih, Miss. Makasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Izin pamit. Dah. Kasih, Miss. So. Anjing lah. Keluar anjing. Jangan. Opsi mas anjing. Seru anjing. Oh seru. Seru.